Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Trisula dahsyat jika Arsenal benar-benar mendatangkan Julian Alvarez. Awalnya, Arsenal memasuki musim 2024-2025 tanpa merekrut penyerang anyar. Namun, sikap The Gunners sontak berubah dan mengarahkan radarnya ke Julian Alvarez. Keputusan tersebut dilatari pernyataan Julian Alvarez yang akan memutuskan masa depannya di Manchester City usai memperkuat timnas Argentina di Olimpiade Paris 2024. Pernyataan Julian Alvarez direspons pedas oleh Pep Guardiola dan sang pelatih mempersilahkan striker 24 tahun itu untuk cabut dari Etihad Stadium. Nah, momen inilah yang ingin dimanfaatkan Arsenal dengan harapan bisa mengangkut Julian Alvarez ke Emirates Stadium via jendela transfer musim panas. Arsenal sepertinya tak terlalu memusingkan harga yang dipatok Manchester City sebesar 80 juta euro terhadap pemenang Piala Dunia 2022 itu. Jika saja Julian Alvarez bisa diculik, bisa dipastikan lini depan Merriam London bakal lebih mengerikan. Selain masih muda, Julian Alvarez juga sosok berjasa di balik kesuksesan Manchester City sejak kedatangannya dari River Plate pada 2022. Di Arsenal, Julian Alvarez dipastikan jadi starter dalam skema 4-3-3 ala Mikel Arteta. Bersama dua tombak lainnya, Kai Havertz dan Bukayo Saka, Julian Alvarez diplot sebagai mesin gol utama. Ketiga penyerang ini juga bakal lebih leluasa mengacak-acak lini belakang lawan karena ditopang sederet gelandang pekerja keras seperti Declan Rice, Thomas Partey, serta Martin Odegaard. Striker lain yang juga dipadukan dengan Julian Alvarez adalah Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Arsenal jelaskan filosofi sukses versi mereka. Direktur Teknik Arsenal, Edu, menjelaskan bagaimana definisi sukses menurut mereka. The Gunners memasuki musim baru sebagai kontender juara Liga Premier Inggris setelah di dua musim sebelumnya selalu menutaskannya sebagai runner-up, kalah bersaing dengan Manchester City. Arsenal menurut Edu tentu saja mendamba trofi, tapi baginya sukses harus dilihat dari sejumlah sudut pandang. Kami harus mempertanyakan diri kami sendiri, apa itu sukses? Apakah sukses itu hanya dengan memenangkan gelar juara? Atau sukses itu hanya dengan bermain di Liga Champions? Buka Edu. Edu memastikan Arsenal bukannya tak nafsu juara, tapi itu bukanlah hal yang fundamental. Baginya, bagaimana melalui prosesnya adalah hal yang paling krusial dan layak dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Tentu saja, kami ingin memenangkan berbagai gelar juara. Sambung Edu. Tentu, kami ingin menghadirkan banyak trofi di klub sepak bola ini. Namun yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kami akan membawanya. Jadi, ketika saya bersaing dengan seseorang karena saya bersaing secara internal, saya ingin melihat orang-orang kami dan berkata, saya merasa bangga dengan kalian karena kalian juara dengan cara yang tepat. Anda meraih trofi dengan cara yang terbaik dan itulah yang saya rasakan ketika saya ingin merasa bangga dengan diri kami sendiri. Tandasnya. Jadi, saya tidak berbicara tentang siapapun di sini. Namun, saya bicara tentang diri kami dan bagaimana cara menang, cara kalah, cara imbang, cara meraih trofi. Bagi saya ini sangat masuk akal, karena tak masalah misalnya ketika kami gagal meraih trofi musim lalu. Akan tetapi, tanya setiap fan Arsenal apa yang mereka rasakan tentang kami. Bagi saya itulah yang terpenting, urainya. Fans merasa bangga dengan kami, bagaimana kami bekerja, bagaimana melakukannya. Karena kita hidup dalam olahraga. Terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah. Namun, bagi saya, bagaimananya itu sungguh penting. Pungkasnya. Campur aduk pelepasan Smith Rowe ke Fulham. Emil Smith Rowe resmi pindah dari Arsenal ke Fulham. Manajer Arsenal Mikel Arteta sedih bercampur senang melepas anak asuhnya ke Fulham. Smith Rowe ditebus Fulham dengan nominal fantastis 34 juta pound. Dilansir dari Detik Sport, Fulham membayar dengan skema 27 juta pound di depan dan 7 juta dalam bentuk bonus. Smith Rowe pun merasa senang bisa bergabung dengan Fulham. Dia sudah menjalani tes medis dan diperkenalkan ke publik. Saya akhirnya di sini, jadi saya sangat senang untuk saya dan keluarga saya. Ini momen yang bagus, saya sangat gembira.
Saya hanya ingin tiba di sini secepat mungkin agar saya bisa segera bergabung dengan rekan satu tim, ujar Smith Rowe. Sementara itu, perasaan campur aduk dialami Arteta. Di satu sisi dia sedih melepas Smith Rowe, namun di sisi lain Arteta senang lantaran ada kesempatan Smith Rowe mendapatkan menit bermain yang banyak. Saya sedih karena Emil meninggalkan kami, tapi saya turut senang untuknya karena mengambil kesempatan baru dalam karirnya saat dia perlu menjadi starter dan bermain secara reguler, ujar Arteta. Cocok main di Arsenal, Merino dianggap cocok gantikan Partey. Arsenal tengah berupaya menuntaskan transfer Mikel Merino dari Real Sociedad. Merino dinilai tepat untuk menggantikan Thomas Partey. Sociedad yang tak punya banyak pilihan disebut-sebut sudah menyepakati nilai transfer 25 juta pound. Kedua klub juga punya hubungan yang baik karena sebelumnya terlibat transfer Kieran Tierney. Hadirnya Merino akan menjaga tenaga di area mesin permainan Arsenal. Ex-gelandang Merriam London Ray Parlour melihatnya sebagai pengganti ideal untuk Thomas Partey yang kabarnya menuju ke Arab Saudi. Lihatlah Thomas Partey, dia mungkin menuju keluar jadi mereka butuh sedikit penguatan di lini tengah dan memberi Declan Rice sedikit lisensi untuk maju. Ungkap Parlour dilansir Metro. Saya suka tipe pemain box to box seperti Brian Robson dulu. Jadi secara logika sebagai gelandang, kalau seseorang maju maka Anda mengisi tempatnya. Merino itu di usia yang bagus, di 28 tahun dia sempurna. Dia usia prima. Dengan 25 juta pound, itu kesepakatan yang bagus. Mereka punya hubungan yang baik dengan Real Sociedad dengan Tierney pergi ke sana. Tambahnya, Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!